سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya was syuhada was salihin. Wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir jalan kita sampai di surah Al-An'am ayat 66 juz 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Qala ta'ala wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Wa kadzdzaba bihi bil Qur'an qaumuka. Jadi kaummu mendustakan Al-Qur'an. Wa wal haq, sedangkan Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Qul lahum lastu alaikum biwakil. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, aku bukan wakil, hanya orang yang memberi peringatan, bukan wakil kalian. Aku ini hanya memberi peringatan kepada kalian. Ya nanti resikonya kalian sendirilah. Aku bukan wakilnya kalian. Aku ini justru pemberi peringatan kepada kalian. Walikulli naba'in mustaqar. Dan setiap kabar itu ada waktu nanti terjadinya. Wa minhu azabukum, itu salah satu di antaranya yaitu siksa kalian. Maksud walikulli naba'in mustaqar, setiap kabar itu nanti pasti itu ada ketetapan kapan terjadinya. Di antaranya azab kalian nanti itu mesti akan ada. Wasaufa ta'lamun, dan kalian bakal tahu nanti semuanya. Tahu kalau nanti kalian pembalasan itu siksa itu jatuh pasti itu. Walikulli naba'in mustaqar wasaufa ta'lamun.
Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina al-Qur'an bil istihza. Dan ketika engkau melihat orang-orang sedang ngobrol-ngobrolin tentang ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an dengan maksud mencemooh. Jadi sedang ngobrol-ngobrol ini macam untuk apa ya? Melecehkan Al-Qur'an, menghinakan Al-Qur'an. Orang ngumpul-ngumpul nih ya Al-Qur'an ini jadi menghinakan Al-Qur'an. Ada satu perkumpulan orang duduk, kok dia sedang bahas menjelek-jelekan Al-Quran. Jadi kata Allah, kalau engkau melihat orang-orang yang sedang ngobrol-ngobrol Yahudun itu sedang ngobrol duduk gini, apa sembang ngobrol, tapi yang dibahas tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat kami, farid anhum, kata Allah, kau berpaling kau dari mereka, tak usah kau ikut. Ini ada orang duduk sedang jelek-jelekin Quran, nginain Al-Quran, nginain agama Islam, kau malah duduk ikut situ, habisin kopi secangkir. Wah, diam aja gitu aja. Oh, engkau ini tinggalkan orang seperti itu. Wala tujalizhum, engkau jangan duduk dengan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbual tentang cerita yang lain, sampai pokok pembahasannya diganti, tak ngolok-ngolok Quran lagi, tak ngolok-ngolok ayat Allah, menghinakan ayat Allah, kita ganti bahas tentang macam mana kita nih cara membahas tentang banyak pertanian atau pedagang lain, yang dibahas tentang lain, tentang perikanan, habis lain, oke. Duduk, tapi kalau mereka sedang membahas menjelek-jelekkan Al-Quran, kau tak usah duduk dengan mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan bisa jadi nanti setan itu akan melupakan engkau. Ini kadang-kadang gitu, digoda sampai lupa, akhirnya duduk juga. Dah tahu itu tak bagus. Jadi fala takut, bisa jadi maksudnya jangan sampai lah, jangan sampai setan itu kok sampai melupakan engkau sehingga kau duduk dengan mereka. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin, maka janganlah engkau duduk setelah engkau ingat, maksudnya setelah sadar dulu memang duduk sama ngaruk sama maksiat sama, setelah itu sadar obat. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin, kau jangan duduk setelah engkau dapat satu, sudah ingat, sudah dapat apa ini, sudah taubat, sudah kembali. Jangan lagi kau duduk dengan orang-orang zalim, kecuali duduknya tuh apa ya, niatnya dakwahin dia. Kalau duduk, aku tak enak lah tak duduk dengan dia orang. Diam-diam tak bagus, tetap tak bagus. Kalau niatnya dakwah tak apa-apa. Fihi wa'u zahir maudi al-mudmar wa qala al-muslimun in kumna kullama khadu alam nastati. Najlis fil masjidi aw natuf fa nazala wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi orang-orang muslim berkata, diri tak ikut ngobrol mereka ngobrol, ya. Lam nastati an najlisa fil masjid wa an natuf. Jadi gini, kalaupun jika kami berdiri pun kami tak dapat duduk di masjid, kami pun tak dapat tawaf juga, ya. Mungkin pada waktu apakah dihalangi atau apa gitu alasannya.
Jadi kami kalau pun tak duduk dengan mereka, kami pun tak bisa ke masjid juga, tak bisa duduk di masjid. Kami pun tak bisa tawaf juga, kata yang muslim-muslim itu. Akhirnya turunlah ayat wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Dan tidaklah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala min hisabihim ay akhadin min syai'in idza jalasuhum walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak kena hisab. Maksudnya dia tidak kena dosa juga karena berbual tentang melecehkan Al-Qur'an. Tak dosa dia kalau dia itu niatnya apa tadi, memberi peringatan, duduknya itu memberi peringatan, menasihatin, la'allahum yattaqun, ya, agar mereka bertakwa. Jadi duduk nasihatin gak apa-apa, tidak dosa. Kalau sekedar cari aman, ya ikut dosa lah. Sekedar cari aman ya ikut dosa. Jadi gimana? Ya udah, kau tetap duduk di situ, tapi kau harus niatnya tuh di situ ya nasihatin, tausiah, nasihatin apa pokoknya, dakwah. Kalaupun kau tak bisa berdiri dari situ, tak bisa juga kau ke masjid karena dihalangi oleh mereka, ataupun kau juga tak bisa tawaf, ya sudah, engkau bisa duduk di situ, kau tidak dosa, tapi engkau di situ untuk memberi peringatan kepada mereka atau nasihat. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Utruk, tinggalkan. Sama lah mirip dengan yang tadi, kau jangan duduk dengan orang-orang yang zalim. Ini bahasanya wadzaril ladzina takhudhu dinam, tinggalkan. Kalau tadi bahasanya a'rid, berpalinglah. Sekarang wadzaril ladzi, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka main untuk gurauan. Tinggalkan aja orang seperti itu. Jangan cuma cari macam mana kawan lah, tak sedap lah gini-gini. Kalau dia sudah melecehkan agama, tak ada cerita. Tinggalkan. Dekat dengan syarat memberi nasihat. Wa gharrathumul hayatud dunya fala tata'arrad lahum wa hadza qila al-amru bil qital. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Tengok ini zaman dulu. Al-Quran ketika diturunkan waktu zaman dulu tuh, dunia apa isinya? Onta, lembu, kebun kurma. Itu aja kebun-kebun. Rumah pun tak ada yang cantik. Itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran sudah wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Itu zaman dulu. Dunia yang model kayak itu aja orang sudah tertipu, apalagi zaman sekarang. Ya.
Dulu keluar tengok, mudah cantik, megah gitu kan. Itu udah nipu. Zaman sekarang yang nipu lain lagi. Setiap tahun, setiap zaman itu dunia itu mesti menggoda. Walaupun itu di zaman batu. Di zaman batu ada aja yang bikin menggoda dia. Entah orang tuh main-main entah binatang apa entah ya, entah dia ada komodo besar apa mungkin, tapi tetap menggoda dunia itu. Jadi setan tuh ada aja. Zaman sekarang kayak gini, dikira zaman dulu tak menggoda, tetap menggoda. Terus di zaman dulu tak ada HP gitu, orang tak tergoda dengan wa gharratkumul hayatud dunya. Ini zaman sebelum ada apa-apa teknologi, belum ada ya. Itu dunia pun sudah menipu. Kok bisa? Setan memang pandai. Fala tata'arrad lahum. Jadi orang yang sudah tertipu dengan kehidupan dunia, tinggalkan aja. Mereka sudah bermain-main agama untuk mainan, untuk senda gurau saja. Tak betul-betul, tinggalkan aja orang seperti itu. Wadzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Dan ingatkanlah dengan Al-Quran orang-orang tadi, mereka itu an tubsala nafsun tuslama ilal halak, supaya jiwa itu selamat dari kerusakan. Ingatkan orang-orang itu, ingatkan mereka dengan Al-Quran agar jiwa mereka itu selamat. Kalau mereka tetap bermain-main dengan Al-Quran, meremehkan Quran, maka jiwa mereka tidak akan selamat. Antum salah nafsu bima kasabat. Jadi supaya jiwa itu selamat disebabkan apa yang diamalkan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Laisa laha min dunillah. Maka tidak ada baginya penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada pemberi syafaat untuk orang yang mencegah dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadil kulla adlin la yu'khadh minha. Dan jika engkau adil dengan sebenar-benarnya adil, la yu'khadh minha, itu maka dia tidak ditebus. Maksudnya tidak bisa ditebus ya. Kesalahan itu begitu besarnya, kesalahan itu luar biasa. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa disebabkan apa yang mereka lakukan. Lahum syarabun min hamimin. Bagi mereka minuman dari air yang sangat panas sekali. Bukan kayak air sini sekedar bisa untuk bikin kopi. Tak panas. Di neraka ini air yang sangat panas luar biasa. Kalau air panas di Indonesia, di zaman di bumi ini masih digunakan orang macam-macam untuk bikin Indomie. Kalau tak panas tak jadi. Bikin kopi yang panas sekali. Kalau ini jangan main-main. Lahum syarabun min hamim, itu air panas nihayatil hararah, di panas yang paling panas sekali. Jadi kayak apa kayak gitu? Kalau kena paling panas langsung habislah, rontok lah. Wa adzabun alimun, dan siksa yang sangat menyakitkan, yang menyakitkan. Wa makanu bima kanu yakfurun, disebabkan mereka kafir, telah disebabkan mereka
melakukan kekufuran, siksa sudah pasti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba umpamanya alhamdulillah, jika orang-orang kafir kayak gini, ancamannya luar biasa. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayran lahu كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una. Katakan, apakah kami ini harus menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kami dan tidak bermudarat bagi kami? Apakah aku harus menyembah sesuatu selain Allah? Apakah kami harus menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bermanfaat bagi kami dan tidak memudarati kami? Wahwa al-asnam, yaitu berhala-berhala. Aku masa kami harus nyembah berhala-berhala tuh yang tak bermanfaat, pun tak kasih mudarat. Manfaatnya apa? Berhala-berhala itu tak ada manfaatnya. Bikin kerjaan, kalau kebanjiran dia yang harus diselamatkan, biarkan ramai-ramai, ya kan? Bukan dia yang bantu orang dari banjir, tapi dia yang minta tolong Tuhannya. Tak ada gunanya, juga tidak bermudarat. Diketuk kepalanya pun dia tidak bisa balas. Wa nuraddu ala aqabina, dan kami harus maksudnya kembali menjadi orang-orang musyrik itu. Ba'da idh hadana Allah, setelah kami diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah disesatkan oleh setan-setan di bumi, hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina. Jadi seperti orang yang disesatkan, seperti orang yang disesatkan oleh setan-setan di bumi, orang itu kebingungan kemana dia mau pergi. Lahu ashabun, dan dia mempunyai kawan-kawan yad'unahu ilal huda, yang mengajak dia kepada petunjuk. Iktina, kata kawan-kawannya, datanglah kepada kami. Wala yujibuhum fayahlik, wal istifhan wa jumlatus tasbih halun min dhamirin nuraddu. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah bahwa sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam,
itu adalah sebenar-benar petunjuk. Itu adalah petunjuk yang hakiki, petunjuk yang sebenar-benarnya. Wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kami diperintah untuk Islam karena memasrahkan diri. Jadi linuslima, kami diminta untuk memasrahkan diri di Rabbil Alamin, kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam dari aslama, yuslimu, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an aqimus salata wattaquh. Dan kami juga disuruh untuk mendirikan salat. Wattaqu, maka bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Dan dia, kepadanya lah nanti kalian semuanya dikumpulkan di hari kiamat, di hari hisab, nanti yaumil hisab, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakuna qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis suri alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Dan ingatlah di hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Kun jadi, fayakunu maka jadilah. Huwa yaumul qiyamah. Jadi yang dimaksud hari ini hari apa? Hari kiamat nanti. Kun fayakun, ini kiamat, maka jadilah kiamat itu. Yaqulu lil khalq qumu fayakumun. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para makhluk, qumu, berdiri kalian semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, fayakumun, maka makhluk-makhluk Allah semuanya berdiri. Qauluhul haqq, firman Allah Subhanahu wa taala adalah satu yang hak, kebenaran yang pasti terjadi, tidak bakalan tidak terjadi, mustahil enggak terjadi. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Dan baginya kerajaan, ya seluruh kerajaan langit bumi, di hari ketika trompet itu ditiup. An-nafa athaniyah min Israfil la mulka fihi li ghairihi liman mulkul yaum. Jadi di trompet yang kedua ditiup, ya, hari kebangkitan, tidak ada lagi kerajaan kecuali kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di dunia ini banyak orang yang ngaku-ngaku kerajaan ini, negara itu, presiden ini, presiden. Ya, di dunia banyak raja-raja kecil-kecil. Raja kecil itu bukan raja besar. Yang membesarkan itu adalah kesombongannya. Di dunia ini mana ada besar? Tak ada besar di dunia ini. Indonesia besar? Tak besar. Amerika besar? Tak besar. Besar kalau kita turun di bandaranya, nampak besar Amerika. Kalau kita terbang, tak nampak
Mereka rumah presiden Amerika tak nampak, gedung putih tak nampak, abu tidak besar. Amerika pun tak besar. Apalagi kita tambah bukan pesawat lagi, naik Apollo, tambah tak nampak, dunia itu kecil. Di situ letaknya orang sombong, di situ letaknya orang gila harta, di situ letaknya orang gila pangkat, di situ letaknya orang gila jabatan, di situ tempat orang menzalimi orang, macam-macam di tempat yang sangat kecil. Di situ ada yang sombong luar biasa, baru kaya sedikit, baru jabatan tinggi sedikit. Kau nih jangan di sini, coba anggaplah kau sekarang kau terbang ke langit sana, setinggi apa? Nampak tak rumah kau? Mobil kau yang kau banggakan nampak tak? Tak nampak, sama kayak becak, tak nampak semuanya. Tak nampak. Kau sombong ketika kita merasa dunia itu besar, ketika dunia ini kita depan mata. Ini baru dapat besar. Dunia itu yang menipu. Tinggalkan, coba tinggalkan, kecil, tidak besar. Jadi banyak dunia itu banyak wawarat humul hayatud dunia, maka menipu mereka kehidupan dunia. Duit bisa menipu orang, gara-gara duit orang tak sholat, gara-gara duit orang zalim, jadi penguasa korupsi, gara-gara duit semuanya rakus. Dipikir itu banyak, tak banyak. Baker ratusan triliun, mana banyak dia itu, mana banyak. Tapi kalau kita dekatkan mata kita depan rumah, banyak duitnya. Sebenarnya tak banyak. Coba kita tinggal pergi, mana banyak, tak banyak. Itu yang namanya menipu, itulah dunia itu. Menipulah ketika dah dapat duit banyak, ibadahnya kocar-kacir. Itu namanya dunia yang tercela. Siapa yang Allah kasih dunia tapi tambah jauh, berarti dunia itu dunia yang tercela. Orang dikasih dunia itu harus tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah kaya, tambah soleh, tambah tinggi jabatan, tambah soleh, tambah suka masjid, suka ibadah, suka agama, bukan tambah jauh. Jadi RT taat bukan main. Masya Allah, masjid sholat dulu saf pertama, jadi lurah dan lain dah. Kan? Jadi RT lurus-lurus saja. Oh ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Jadi lurah dah mulai naik lagi zaman, tambah ke atas pejabat. Masya Allah, tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya dunia yang tercela. Kita boleh pakai dunia, tapi jangan dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Punya dunia boleh, tapi jangan dunia itu menjauhkan kita dari Allah. Tambah banyak Allah kasih nikmat, mestinya kita tambah terima kasih. Ibaratnya ada orang ngasih kita pemain kata-kata berduit. Cobalah kita nih, karena kita nih kalau terima kasih kita kepada manusia itu jauh lebih hebat daripada terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cobalah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang yang setiap bulan, tak usah banyak, ngasih duit 500.000 aja setiap bulan. Setiap bulan dia pasti kasih. Macam mana kita pun terima kasihnya mesti baik, mesti ini, mesti apa, mesti baik. Tak ada cerita. Allah ngasih apa ke kita? Buat tak bisa dibandingkan. 500.000 per bulan aja bukan main baiknya kita sama dia. Macam dah ngasih dunia seisinya. Ngomongnya bagus, ini apa, bantu ini, bantu itu, tak ada ngelawan, tak ada berontak, tak ada komplain, tak ada, manut aja. Karena 500.000 per bulan. Sementara yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung. Boleh dihitung, nempel di badan aja dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Itu dah tak terhitung. Sekarang contoh ada orang umpamanya dia sakit atau ojek kakinya atau matanya, alhamdulillah matanya sakit disembuhkan sama seseorang, itu mesti terima kasihnya luar biasa. Apalagi ini mohon maaf sampai donor biji mata, itu terima kasihnya luar biasa sama orang yang ngasih, pasti itu sudah, dan tidak akan terlupakan.
Padahal Allah kasih kita dari rambut sampai ujung kaki, apa sehat ini segala macam. Tapi kadang-kadang itu tidak disyukuri. Masih yang ada belum disyukuri, dikejar-kejarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dapat malah menantang yang memberinya. Udah dikasih duit banyak, malah ngamuk-ngamuk sama orang yang ngasih duit. Umpamanya orang tak tahu diri ini. Tiap hari dikasih bantu 500.000, tahu tuh ngamuk-ngamuk rumah ini itu. Kan lucu. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Yang gaib Allah tahu, yang nampak apalagi Dia tahu. Ya tidak ada bedanya sih bagi Allah. Tidak ada bedanya bagi Allah. Yang gaib dengan yang tahu itu bagi Allah tidak ada beda. Enggak. Kalau yang gaib ini lebih susah, enggak, sama aja. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana pada makhluknya. Al-khabir, maha mengetahui bibatinil asya kazahiriha. Jadi kalau alimul ghaibi wasyahadah, alim itu sekupnya zahir, ya, duga batin. Kalau khabir ini lebih bibatinil asya, jadi maha mengetahui tentang batinnya sesuatu, hal-hal yang batin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ayat berikutnya. Wa idh qala Ibrahim li abi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Termasuk di pembahasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadhkur idh qala Ibrahim li abi azar wa laqabun wasmu Tarah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya Azar. Azar itu laqab, julukan. Nama aslinya Tarah, ya, nama aslinya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Azar? Atattakhidhu asnaman alihah? Apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan yang engkau sembah? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh aku melihat engkau dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Maka demikianlah sebagaimana kami ayah sesatnya ayahnya dan kaumnya,
Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, maka kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Yastadilla bihi ala wahdaniyatina, supaya menjadi dalil atas keesaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Waliyakuna minal mukinin, dan supaya Ibrahim termasuk sebagai bagian dari orang-orang yang yakin, yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama menampakkan kekufuran ayahnya dan kaumnya, kemudian Allah menampakkan kerajaan langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu betul-betul yakin. Dinampakkan rahasia-rahasia Allah, dinampakkan. Yakin Nabi. Orang kalau tak yakin ngajak susah. Dia je ragu nak ngajak orang. Makanya para Nabi ini Allah buka hijab, kasih rahasia-rahasia Allah. Yakin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.